Huo Yuhao menatapnya dengan tenang dan menjawab, "Kenapa? Apa?" Wang Qr melanjutkan, "Mengapa kamu tidak melawanku? Apakah kamu tidak seberani Dong Er? Bagaimana dengan Ultimate ISMU? Bagaimana dengan kekuatan spiritualmu yang hebat? Mengapa kamu tidak berani naik ke panggung untuk lihat siapa yang lebih kuat?" Huo Yuhao menatapnya dalam-dalam, dan dia bisa melihat kelembapan berputar-putar di bagian bawah matanya. Dia menghela nafas pelan dan berkata, "Apakah lucu bagimu untuk menindas orang cacat? Apakah kamu pikir aku bisa mengalahkanmu dalam kondisiku saat ini?" Aura Wang Qr membeku dan keganasannya dipukul mundur. Dia menatap Huo Yuhao di kursi rodanya, dan kata-kata merendahkannya tidak keluar dari mulutnya pada akhirnya. Dia berbalik ke arah Wang Dong'er dan berkata, "Tidak ada yang memenangkan pertarungan ini. Jika kita bertemu lagi di final, Anda dan saya akan menyelesaikan apa yang kita mulai jika dia tidak bisa bertarung, itu kesepakatan." Wang Dong'er sama sekali tidak menunjukkan kelemahan dalam jawabannya. Wang Qr pergi dengan langkah besar, membawa tombak naga emasnya. Tim Akademi Shrek berjalan ke arahnya, dan dia membawa mereka menjauh dari arena kompetisi. Huo Yuhao menyaksikan sosoknya menghilang dari pandangan sebelum dia menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Saudara Ji, bawa aku kembali ke hotel." Ji Juan sedikit terkejut, dan tanpa sadar menatap Wang Dong'er. Wang Dong'er selalu menjadi orang yang bertanggung jawab mendorong kursi rodanya. Ketangguhan yang ditunjukkan Wang Dong'er terhadap Wang Qr segera menghilang begitu saja. Dia merendahkan suaranya dan berbisik, "Aku tahu aku salah, Yuhao. Bisakah kamu tidak marah padaku?" Huo Yuhao membentak dan meliriknya saat dia menekan amarah yang mendidih di dalam hatinya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Kita akan membicarakan ini saat kita kembali." Huo Yuhao harus memberikan wajahnya ketika mereka berada di luar, tidak peduli apa. Dia menutup matanya setelah jawabannya. Wang Dong'er menjulurkan lidahnya dan menunjuk ke arah Ji Juan, yang buru-buru mendorong kursi roda Huo Yuhao kembali ke hotel mereka. Yang lain memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Jiang Nanan dan Xiao Xiao mengacungkan jempol pada Wang Dong'er, dan tampak sedikit terhibur. Wang Dong'er tersipu dan cemberut ke arah mereka. Dia menunjuk ke arah Huo Yuhao dengan bibirnya dan memberi mereka tatapan memohon. Jiang Nanan menutup mulutnya dan terkikik, tapi kemudian berbalik. Sepertinya dia tidak ingin membantu sama sekali. Semua orang menerima kabar bahwa kamar baru telah diatur untuk mereka begitu mereka kembali ke Brilliant Delect Hotel. Tim yang melaju ke perempat final diberi kamar yang lebih baik. Tim peringkat pertama dari setiap grup tetap berada di level teratas, sedangkan tim peringkat kedua tetap berada di level kedua. Huo Yuhao langsung menolak tawaran untuk pindah kamar, dan dia mengatakan kepada petugas bahwa dia tidak ingin ada ketidaknyamanan lagi. Wang Dong'er mendorong kursi rodanya dengan patuh kembali ke dalam kamar mereka. Wang Dong'er mendorong kursi rodanya ke dalam dan mengunci pintu. Dia berdiri di samping Huo Yuhao dan menundukkan kepalanya, seolah-olah dia adalah anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia meletakkan tangannya yang lembut dan halus di depannya dan memainkan jari-jarinya. "Biarkan aku membantumu di tempat tidur untuk beristirahat, tidak apa-apa?" Wang Dong'er berbisik. "Apakah kamu memiliki kekuatan yang tersisa di tanganmu?" Huo Yuhao menjawab dengan dingin, dan matanya tertuju pada lengan gemetar Wang Dong'er. Tidak ada satu ons pun kekuatan yang tersisa di tangan Wang Dong'er setelah bentrokan hebat sebelumnya. "Aku tahu aku mengacau, Yuhao. Sebenarnya, aku hanya ingin membuktikan bahwa dia tidak lebih kuat dariku. Aku tidak punya niat lain. Kami hanya bertarung secara normal, dan kami tidak akan mempertaruhkan nyawa kami." Garis. Penjelasan Wang Dong'er membuat Huo Yuhao semakin marah, dan kemarahan yang dia tahan segera meledak. "Wang Dong'er, dengarkan aku. Kami adalah Sekte Tang, dan kamu adalah bagian dari tim Sekte Tang. Kamu tidak mendengarkan instruksi dan membuat keputusan sendiri. Bagaimana aku bisa memerintah dan menginstruksikan orang lain dari sekarang? Sudahkah Anda memikirkannya? Juga, saya tidak peduli sama sekali apakah Anda lebih kuat dari Wang Qr atau dia lebih kuat dari Anda. Saya hanya mengkhawatirkan keselamatan Anda. Apakah Anda tidak tahu seberapa kuat dia? Tombak naga emas adalah... Anda akan terluka parah jika Anda terkena tombaknya. Apa yang harus saya lakukan jika sesuatu terjadi pada Anda? Mengapa Anda harus membuat saya khawatir dan membuat saya cemas seperti itu? Jika Anda mendapatkan kembali kepribadian berarti kamu akan sangat memberontak.
Aku lebih suka kamu yang lembut dan lembut itu. Setidaknya kamu tidak akan membuatku khawatir seperti itu. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku merasakan sakit 10 kali lebih banyak jika kamu terluka dibandingkan jika itu adalah lukaku sendiri? Kamu bersenang-senang bersama Wang Qr di atas panggung, ya, tapi tahukah kamu apa yang aku rasakan di balik luka itu? Panggung, Wang Dong'er menjulurkan lidahnya. Dia tidak berusaha membantahnya, dan dia menundukkan kepalanya dan memasang tampang menyedihkan saat dia mendengarkan tegurannya. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah solusi terbaik untuk menangani Huo Yuhao. Huo Yuhao meninggikan suaranya dengan marah terhadapnya, tetapi amarah di hatinya berangsur-angsur menghilang saat dia melihat perilakunya yang manis dan patuh. Huo Yuhao membentak, "Berikan tanganmu." Wang Dong'er buru-buru memberikan kedua tangannya. Huo Yuhao meraih lengan kanannya saat dia melihat lengannya yang gemetar, dan dia menyalurkan kekuatan jiwa teknik surga misteriusnya yang lembut dan membantunya perlahan-lahan menghaluskan dan menyesuaikan jalur dan sarafnya. Wang Dong'er menatap ekspresi serius di wajahnya dan merasakan kehangatan dan kenyamanan dari tangan besarnya di lengannya. Gelombang sentimen hangat membengkak di hatinya saat dia beringsut ke depan dan duduk di pangkuannya sebelum bersandar ke dadanya. Kehangatan dan kelembutan Wang Dong'er mencairkan kemarahan terakhir di hati Huo Yuhao. Bagaimana dia bisa memarahinya lagi ketika dia begitu lembut dalam pelukannya? Huo Yuhao terus membantunya menghaluskan lorong di lengannya. Dia tiba-tiba mendongak dan berteriak ke arah pintu kamar mereka. Kakak laki-laki dan perempuan senior berhenti mendengarkan. "Kembalilah, mandi, dan istirahatlah, ahem." Batu kering terdengar dari luar pintu, dan semuanya dengan cepat menjadi tenang. Wang Dong'er tersipu dan berbisik, "Orang-orang jahat itu." Huo Yuhao meletakkan tangannya sejenak dan membelai pipinya sehingga dia menatap matanya. "Dong'er, ya, ini yang pertama dan terakhir kalinya. Saya tidak ingin melihat hal seperti ini terjadi lagi. Oke, aku ingin menghukummu. Bagaimana kamu akan menghukumku? Aku akan memukulmu. Kamu sangat jahat." Pertandingan final round robin telah berakhir. 8 tim melaju ke perempat final, dan ini juga berarti turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental sedang memasuki fase terakhir. Tim peringkat pertama dari tim yang lolos adalah Akademi Serek, Sekte Snowdon, Sekte Roh Kudus, dan Sekte Pro-Udsword. Putri Kekaisaran Jiwa Surgawi, Weina, dan Musue adalah bagian dari Sekte Snowdon, dan mereka dianggap kenalan. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang Sekte Roh Kudus. Master jiwa jahat mereka yang perkasa tidak pernah memberi lawan mereka kesempatan sama sekali, dan mereka belum pernah menghadapi lawan yang sangat kuat sepanjang turnamen sejauh ini. Sebagian besar putaran mereka diselesaikan dalam pertandingan eliminasi tunggal. Sekte Pro-Udsword adalah sekte yang relatif tertutup, dan penampilan mereka sangat rendah hati. Rasanya seolah-olah mereka memenangkan setiap ronde dengan jarak sehelai rambut. Mereka maju secara bertahap namun pasti, dan mereka akhirnya keluar dari round robin dengan skor penuh. Perempat finalis lainnya, yang terdiri dari tim peringkat kedua di babak round robin, termasuk Sekte Tang, Akademi Nasional Bintang Luo, Akademi Teknik Jiwa Kota Radian, dan Sekte Naga Langit. Akademi Teknik Jiwa Kota Radian adalah akademi teknik jiwa terkemuka lainnya yang berbasis di Kota Radian. Reputasi mereka berada di urutan kedua setelah Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, tetapi mereka selalu ditahan oleh Akademi Sun Moon di musim-musim sebelumnya. Ada rumor yang beredar bahwa Akademi Teknik Jiwa Kota Radian memiliki tim siswa ajaib yang belum pernah ada sebelumnya dan tak tergantikan musim ini, dan tim inilah yang membawa mereka ke perempat final. Mereka dianggap sebagai kuda hitam yang tangguh. Huo Yuhao entah bagaimana terhubung dengan Sekte Naga Langit. Sekte Naga Langit dan Sekte Naga Bumi adalah sepasang sekte yang relatif tertutup dan keduanya cukup bereputasi di antara sekte lainnya. Sekte Naga Langit relatif lebih kuat daripada Sekte Naga Bumi, dan jiwa bela diri mereka semuanya adalah naga sejati. Inilah alasan mengapa Sekte Ertragon dianggap sebagai sekte tambahan dari Sekte Naga Langit. Secara alami, Sekte Ertragon tidak akan pernah mengakuinya. Meskipun mereka memiliki hubungan persahabatan dengan Sekte Naga Langit, mereka tidak pernah mau mengakui keunggulan Sekte Naga Langit. Namun, kekuatan bertarung Sekte Naga Langit yang mengesankan tidak dapat disangkal. Mereka keluar dengan 6 kemenangan di round robin, dan satu-satunya pertandingan yang mereka kalahkan adalah melawan Sekte Snowdon, dan alasan mereka berada di urutan kedua dalam grup mereka.
Untuk beberapa alasan, mereka jelas bermain-main selama pertempuran mereka melawan sekte Snowdon, dan mereka tidak memberikan semua yang mereka miliki. Perempat finalis telah diselesaikan. Tim akan mengambil cuti 2 hari. Dan kemudian perempat final secara resmi akan dimulai. 1 hari sudah cukup untuk menyelesaikan perempat final, dan tim pemenang akan diberikan 2 hari lagi untuk istirahat sebelum mereka memasuki semifinal. 2 hari lagi akan dialokasikan sebelum grand final, dan turnamen akan berakhir. Hari ini adalah hari pertama istirahat sebelum babak perempat final. Kedelapan tim bangun pagi-pagi untuk melakukan pengundian sebelum perempat final dimulai. Ini sangat penting bagi setiap tim. Bukan berarti tim-tim yang lolos di peringkat kedua tidak kuat sama sekali. Misalnya, Sekte Tang memberikan segalanya kepada Akademi Shrek, tetapi mereka yang memiliki mata tajam dapat mengatakan bahwa Sekte Tang sebenarnya lebih kuat dari Akademi Shrek. Faktanya, Sekte Tang telah membantu Akademi Shrek melumpuhkan beberapa lawannya sehingga mereka berhasil lolos. Demikian pula, Sekte Naga Langit juga lolos sebagai runner-up di grup mereka. Kekuatan mereka yang sebenarnya selalu menjadi misteri, tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka memiliki kehebatan yang luar biasa. Beberapa kontestannya yang jelas-jelas merupakan anggota tim utamanya bahkan belum mengikuti turnamen tersebut. Tim manapun yang berakhir melawan mereka tidak akan memiliki waktu yang mudah. Adapun 2 tim tempat kedua yang tersisa, tim perwakilan Star Luo Empire dan tim Radiant City Soul Engineering Academy, bagaimana mereka bisa lemah jika berhasil mencapai perempat final? Lotre akan dilakukan di Brilliant Delict Hotel. Para kontestan harus mengakui bahwa keputusan panitia untuk melakukan ini patut dipuji. Itu sangat manusiawi dan memberi tim yang bertanding lebih banyak waktu untuk istirahat. Kedelapan tim perempat finalis sudah berada di dalam ruang perjamuan besar Brilliant Delict Hotel. 8 tim berdiri dalam 8 baris. Huo Yuhao berdiri di depan tim Tang Sekte. Tempat ini awalnya milik Bei Bei, tapi Huo Yuhao sedang duduk di kursi rodanya. Jadi dia tidak akan bisa melihat apa yang terjadi di depan jika dia duduk di belakang. Zheng San, yang telah menjadi wasit Sekte Tang pada banyak kesempatan berbeda, sedang duduk di mimbar. Ada beberapa pejabat lain yang hadir yang dikirim oleh Kekaisaran Matahari Bulan khusus untuk menyelenggarakan turnamen ini. Salah satu pejabat berdiri dan menarik perhatian semua orang. Dia tersenyum cerah dan berkata, "Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada setiap tim yang berhasil lolos ke perempat final. Seperti yang Anda semua tahu, ini adalah turnamen pertama yang diizinkan untuk diikuti oleh sekte, dan ini jauh lebih kompetitif dari musim sebelumnya." Pejabat ini melanjutkan formalitasnya selama 15 menit sebelum akhirnya menyentuh topik yang ditunggu semua orang. Sekarang, kami akan melakukan pengundian untuk pertandingan perempat final. Pengundian ini tidak hanya akan menentukan siapa yang akan Anda hadapi di babak berikutnya, tetapi juga akan menentukan tim yang mungkin Anda hadapi di babak berikutnya. Saya percaya bahwa hasil ini lotre akan bermanfaat untuk persiapan Anda. Aturannya adalah sebagai berikut. Kami akan mengundang 4 tim peringkat pertama ke atas panggung, dan mereka akan bergiliran melakukan pengundian untuk menentukan tim mana yang akan berada di grup pertama dan tim mana yang akan berada di grup kedua. Setiap tim peringkat pertama akan diundi melawan tim peringkat kedua, dan satu-satunya aturan adalah bahwa tim peringkat pertama tidak dapat ditandingkan melawan tim peringkat kedua di grup yang sama selama babak round robin. Siapa yang Anda gambar akan menjadi lawan Anda di perempat final? Setelah berpasangan telah ditentukan, pemenang grup pertama dan kedua akan masuk ke babak semifinal. Pemenang semifinal akan melaju ke grand final. Huo Yuhao mengerutkan kening saat dia mendengarkan pengumuman pejabat itu. Menurut aturan lotre mereka, Sekte Tang masih bisa bertemu tim Akademi Shrek di semifinal. Ini bukan sesuatu yang mereka inginkan terjadi. 4 tim peringkat pertama dengan cepat mengirimkan perwakilannya ke atas panggung. Wang Qr tidak diragukan lagi adalah perwakilan dari tim Akademi Shrek, Tang Ya mewakili Gereja Roh Kudus, dan M. Yusui mewakili Sekte Snowdon. Huo Yuhao akrab dengan semuanya. Sekte Proudsword mengirimkan salah satu pemuda mereka. Mau tidak mau tim merasa sedikit gugup, karena mereka akan memilih lawan mereka di perempat final. Tidak ada keraguan bahwa Sekte Snowdon dan Sekte Proudsword adalah tim yang lebih lemah di antara tim yang menempati posisi pertama. Dan Sekte Roh Kudus jelas merupakan tim terkuat.
Akademi Shrek memiliki Wang QR untuk menopang segalanya, jadi mereka masih dianggap cukup kuat. Tidak ada satupun tim peringkat kedua yang ingin ditandingkan melawan sekte Roh Kudus. Pengelompokannya digambar terlebih dahulu. Akademi Shrek adalah yang pertama menggambar pengelompokan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah juara dari musim sebelumnya, dan dianggap sebagai tim legendaris. Kekaisaran Matahari Bulan harus memberikan rasa hormat kepada Akademi Shrek di saat seperti ini, tidak peduli betapa mereka tidak menyukainya. Wang QR tampak sangat tenang dan tenang. Dia akan memberikan semua yang dia miliki untuk melawan tim manapun yang akhirnya dia gambar, dan tidak ada yang namanya kecemasan atau ketakutan di hatinya. Akademi Shrek, grup pertama, Wang QR masuk ke kelompok pertama. Sekte Roh Kudus adalah tim kedua yang melakukan undian. Tangya mengenakan jubah hitam panjang seperti biasanya. Wajah cantiknya tersembunyi di balik tabir, tapi bagaimana tubuh dan matanya bisa menipu tim Sekte Tang, yang semuanya begitu akrab dengannya. Bei berdiri tepat di belakang Huo Yuhao, dan Huo Yuhao hampir seketika merasakan tangan Bei mencengkeram pegangan kursi rodanya. Tidak sulit menebak apa yang dia rasakan di dalam. Tangya tidak ragu sama sekali, dan menarik undiannya. Gereja Roh Kudus, kelompok kedua. Semua orang bisa merasakan tim Akademi Shrek merasa lega ketika mendengar grup kedua. Sekte Roh Kudus di grup kedua berarti tim Akademi Shrek hanya akan bertemu mereka di grand final. Sekte Snowdon, yang diwakili oleh Wena dan M. Yusue, adalah yang berikutnya. M. Yusue adalah orang yang bertanggung jawab untuk menarik undian. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memasukkan tangannya ke dalam kotak loter. Ekspresinya menjadi suram ketika dia menarik kartunya. Sekte Snowdon, kelompok kedua, tidak heran jika M. Yusue tampak sedih dan menderita. Sekte Snowdon berada dalam kelompok yang sama dengan Sekte Roh Kudus. Pemuda yang mewakili Sekte Proudsword tersenyum. Saya tidak perlu menggambar lagi, kan? Sekte Proudsword, kelompok pertama, 4 tim peringkat pertama selesai menggambar grup mereka. Shrek Academy dan Proudsword Sek berada di grup pertama. Sekte Roh Kudus dan Sekte Snowdon berada di kelompok kedua. Ini adalah hasil imbang yang bagus untuk kedua tim di grup pertama. Selanjutnya, kita akan menggambar undian untuk pertandingan perempat final. Shrek Academy akan menggambar terlebih dahulu. Wang QR mengangkat tangannya dan menarik kartunya. Namun, dia bingung sesaat ketika dia menarik kartunya. Akademi Shrek telah menggambar. Sekte Tang, ekspresi semua orang membeku di tim Sekte Tang. Huo Yuhao tersenyum pahit pada Wang QR di atas panggung, dan bibirnya bergerak dan bergetar, tetapi tidak ada suara yang keluar. Wang QR tanpa sadar melirik ke arah Sekte Tang setelah menggambarnya, dan secara kebetulan melihat kata-kata yang diucapkan Huo Yuhao. Dia tahu dia berkata, "Apakah kamu begitu membenci kami?" Mulut Wang QR bergerak-gerak saat dia mengembalikan kartu itu ke dalam kotak loter. Pejabat yang bertanggung jawab atas pengundian mengumumkan, tim Akademi Shrek dan Sekte Tang berada dalam grup yang sama sebelum ini, jadi undian ini dibatalkan. Akademi Shrek akan melakukan pengundian sekali lagi, ya, karena babak round robin, tim Akademi Shrek tidak akan melawan Sekte Tang di perempat final. Wang QR menarik kartu lain. Lawan baru Akademi Shrek adalah. Pejabat itu berhenti sejenak untuk membangun ketegangan. Sekte Tang tidak memberikan tanggapan sama sekali, tetapi tim peringkat kedua lainnya fokus pada kata-katanya. Akademi Teknik Jiwa Kota Radian, seseorang dari Sekte Tang tertawa terbahak-bahak. Itu adalah Xiao Xiao. Kekaisaran Matahari Bulan benar-benar membenci Akademi Shrek. Lotre itu sangat kebetulan. Akademi Shrek baru saja mengurus Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, dan kini tim Shrek harus berhadapan dengan Akademi Teknik Jiwa Kota Radian. Konflik dan balas dendam ini sungguh membengkak. Petugas lotre juga tampak tidak berdaya dan jengkel. Para siswa dari Akademi Radian tampaknya tidak begitu terkejut, namun sebaliknya, setiap orang dari mereka tampak sangat menantang. Tidak diragukan lagi bahwa satu-satunya pemikiran di benak mereka adalah, bagaimana jika kita mengalahkan Akademi Shrek dan mendapatkan kembali kejayaan bangsa kita? Kehormatan dan kemuliaan kita akan membayangi Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Sekte Proudsword berada di urutan kedua dalam undian. Huo Yuhao menjadi sangat gugup saat ini. Skenario yang sama sekali tidak ingin dia lihat adalah Sekte Tang dan Akademi Shrek ditempatkan dalam grup yang sama,
karena itu berarti mereka harus bertarung satu sama lain sebelum grand final. Oleh karena itu, undian Sekte Proud Sword sangat penting bagi Huo Yuhao dan timnya. Meskipun Sekte Proud Sword tampak sedikit lebih lemah dari yang lain, Sekte Tang lebih suka berhadapan dengan tim yang lebih kuat. Lawan Sekte Proud Sword di perempat final adalah Sekte Naga Langit. Setelah ini diumumkan, semua orang di Sekte Tang sangat gembira, dan mereka semua menghela nafas lega. Di sisi Akademi Shrek, Dai Huabin, Wu Feng dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Mereka juga tidak ingin melawan Sekte Tang, dan tidak peduli balas dendam pribadi apapun yang mereka lakukan terhadap Huo Yuhao, Wang Dong'er, dan yang lainnya, ini hanyalah masalah internal. Selain itu, karena fakta inilah mereka tahu betapa hebatnya 7 monster Shrek. Bahkan jika tim Akademi Shrek memiliki Wang QR, kekuatan tim mereka masih jauh dari kekuatan keseluruhan Sekte Tang. Undian kelompok pertama telah diundi seluruhnya. Dua tim tersisa yang belum dialokasikan adalah Sekte Tang dan Akademi Nasional Bintang Luo. Putri Jiu-Jiu dari Akademi Nasional Bintang Luo tidak terlihat begitu baik. Sekte Roh Kudus berada di kelompok kedua, dan bahkan jika Akademi Nasional Bintang Luo akan bertarung melawan Sekte Snowdon di perempat final, dan bahkan jika mereka bisa mengalahkan mereka, mereka harus melawan Sekte Roh Kudus atau Sekte Roh Kudus. Sekte Tang di semifinal. Kedua tim terlalu kuat untuk dilawan oleh Akademi Nasional Star Luo. Sekte Roh Kudus akan menggambar selanjutnya, Sekte Roh Kudus menentang Akademi Nasional Bintang Luo. Ekspresi Su Jiu-Jiu berubah menjadi abu-abu ketika dia mendengar itu. Dia memiliki kepribadian yang tangguh dan tak henti-hentinya, tapi dia masih diliputi rasa shock. Dia mengerti bahwa mereka tidak memiliki peluang sama sekali melawan Sekte Roh Kudus, karena Sekte Roh Kudus mungkin lebih kuat daripada Sekte Tang. Tidak perlu menarik undian terakhir. Sekte Tang akan melawan Sekte Snowdon milik Mu Sui dan Weina di perempat final. Ini adalah hasil imbang yang luar biasa bagi Sekte Tang, karena Snowdon jelas lebih lemah daripada Sekte Roh Kudus. Sepertinya tidak akan terlalu sulit bagi Sekte Tang untuk mengalahkan lawan yang mereka tunjuk, sementara mereka akan bertanding melawan Sekte Roh Kudus di semifinal. Sekte Roh Kudus akan sangat lemah tidak peduli apa hasilnya. Tentu saja, lebih baik jika Sekte Tang dapat memenangkan pertempuran ini. Tetapi bahkan jika Sekte Tang kalah, mereka akan memperlancar jalan ke depan bagi Akademi Shrek. Salah satu prasyaratnya adalah Akademi Shrek harus melewati grup mereka sendiri. Lawan mereka tidak lemah, dan masih belum pasti apakah mereka bisa berjuang untuk mencapai grand final. Huo Yuhao menghela napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat Bei Bei. Ini seharusnya menjadi hasil terbaik. Mata Bei Bei tertuju pada Tang Ya dari awal sampai akhir. Dia mengangguk dan berkata, "Ya. Jika kami bisa mengalahkan Sekte Snowdon, Anda akan bertanggung jawab saat kami menghadapi Sekte Roh Kudus, baiklah." Huo Yuhao tahu apa yang ingin dia katakan. Pengganggu senior tertuanya takut dia akan kehilangan dirinya jika mereka melawan Tang Ya. Baiklah, undiannya sudah selesai. Perempat final akan dimulai lusa. Grup pertama akan bertarung habis-habisan di pagi hari, dan grup kedua akan bertarung di sore hari. Buatlah persiapan kalian semuanya, karena turnamen telah mencapai puncaknya. Fase terakhir. Setiap putaran akan sangat penting bagi setiap tim di sini hari ini. Saya harap semua orang dapat mencapai hasil terbaik. Lotre telah usai, dan para pejabat mundur satu demi satu. 8 perempat finalis pun bergantian keluar dari ruang perjamuan akbar. Huo Yuhao. Sebuah suara menawan terdengar. Huo Yuhao berbalik dan melihat Mu Sui dan Weina berjalan bersama. Wajah Weina penuh penyesalan saat dia berkata, "Saya tidak menyangka kami akan bertemu kalian di perempat final. Ini hasil imbang yang buruk bagi kami." Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Bagaimana bisa? Kalian berada di urutan pertama di babak grup, tapi kami berada di urutan kedua di babak grup." Mu Sui mendengus dingin dan berkata, "Berhentilah berpura-pura. Semua orang tahu apa yang kalian lakukan terhadap Akademi Shrek. Jangan berpikir bahwa kalian pasti akan mengalahkan kami. Kami akan bertemu lagi di arena saat waktunya tiba." Huo Yuhao tersenyum tipis dan hanya mengangguk. Setiap orang punya peluang. Kita semua akan berjuang dengan segala yang kita punya. Saya hanya berharap turnamen ini tidak mempengaruhi persahabatan kita. Pada akhirnya, kita tetaplah mitra bisnis, bukan?
Mata Weina berbinar saat dia berkata, itu juga yang ingin saya katakan. Tidak peduli bagaimana turnamen ini berjalan, kami akan tetap menjadi mitra bisnis. Saya menantikan lebih banyak kerjasama dengan Sekte Tang di masa depan. Tentu saja, kedua belah pihak terus berjalan keluar saat mereka berbicara. Begitu mereka meninggalkan pintu utama, Mu Sui, Weina, dan anggota Sekte Snowdon lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Sekte Tang sebelum mereka pergi. Tim lain juga pergi. Bei berkata, ayo kembali juga. Mari kita rapat di kamarku, anggota Sekte Tang berkumpul di kamar Bei. Mereka belum pindah ke tingkat kedua, tetapi kamar baru Sekte Tang jauh lebih baik daripada kamar lama dan jompo mereka sebelumnya. Susanshi berbaring dengan malas di sofa dan berkata, mengapa kita mengadakan pertemuan, Bei? Hasil loter hari ini cukup bagus. Kita harus beristirahat dengan baik dan menghancurkan Sekte Roh Kudus ketika waktunya tiba. Kita harus mengetuk masuk akal pada Xiaoya. Apapun yang terjadi, Bei mengerutkan kening dan berkata, jangan berpikir semuanya baik-baik saja dan keren. Kita harus mengalahkan Sekte Snowdon sebelum kita bisa melawan Sekte Roh Kudus. Susanshi sedikit terkejut. Apakah kamu bercanda, Bei? Apakah kita benar-benar harus membuka pertemuan untuk pertempuran kita melawan Sekte Snowdon Kekaisaran Jiwa Surgawi? Saya pikir mereka beruntung menjadi yang teratas dalam kelompok mereka. Di sisi lain, saya pikir naga langit sekte lebih kuat dari mereka, dan merekalah yang akan menghalangi Akademi Shrek di grup mereka. Bei mendengus dingin dan berkata, ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Katakan padanya, adik kecil. Masalah apa yang akan kita hadapi? Huo Yuhao mengerti bahwa kakak tertuanya ingin mengujinya. Kita tidak bisa mengabaikan satu sekte. Susanshi tertegun sejenak. Sekte apa? Huo Yuhao menjawab, sekte tubuh, sekte tubuh. Bukankah selama ini mereka selalu menundukkan kepala? Huo Yuhao berkata, itulah intinya. Mereka belum mengungkapkan diri, jadi kita harus memberikan perhatian ekstra kepada mereka. Menurut sumber yang dapat dipercaya, sekte tubuh pasti berpartisipasi dalam turnamen ini. Namun, mereka belum menunjukkan apapun melacak belum. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa sekte tubuh tersembunyi di dalam tim lain, dan mereka belum menunjukkan warna aslinya. Tim ini cukup kuat, dan apa yang bisa saya katakan dari situasi saat ini, sekte tubuh kemungkinan akan dimasukkan di antara salah 1/4 finalis. Dari 8/4 finalis, Akademi Shrek, kami, dan Sekte Roh Kudus dapat dikecualikan. Ketiga tim ini tidak boleh memiliki satupun orang dari sekte tubuh yang tertanam di dalamnya. Dari 5 tim yang tersisa, Akademi Teknik Jiwa Kota Radian adalah juga tidak mungkin. Lagi pula, sekte tubuh pernah menyergap aula kebajikan terkemuka, dan mereka memiliki hubungan buruk dengan Kekaisaran Matahari Bulan. Sekte Pedang Bangga, Sekte Naga Langit, Sekte Setan Salju, dan Akademi Nasional Bintang Luo adalah tersangkanya. Jika aku tidak salah, orang-orang dari sekte tubuh pasti bersembunyi di dalam salah satu barisan cadangan mereka. Bei mengangguk, puas dengan kata-kata Yuhao. Dia benar. Oleh karena itu, jangan berpikir bahwa kita beruntung menggambar Sekte Snowdon. Ada kemungkinan 25% bahwa Sekte Snowdon memiliki orang-orang dari sekte tubuh yang tersembunyi di dalam tim mereka. Jika mereka ingin mengalahkan kita, maka sekte tubuh pasti harus bertarung. Oleh karena itu, sangat mungkin kita akan menghadapi lawan yang sangat tangguh di pertandingan kita berikutnya. Sudut mulut Susanshi bergerak-gerak. Kita tidak mungkin seberuntung itu, bukan? 1 dari 4. Akankah kita benar-benar bertemu mereka? Namun, sepertinya nasib Akademi Shrek cukup bagus. Mereka melawan Akademi Teknik Jiwa Kota Radian. Itu berarti mereka bahkan tidak punya peluang 1 dari 4 untuk melawan sekte tubuh. Bei melanjutkan, tidak peduli di tim mana sekte tubuh bersembunyi, setiap tim di perempat final cukup kuat. Kemungkinan besar sekte tubuh akan menunjukkan diri mereka di perempat final. Kita tidak bisa menggantungkan harapan kita pada keberuntungan, dan itu berarti kita harus berhati-hati dengan apa yang kita putuskan untuk lakukan. Xiao menghela nafas dan berkata, akan luar biasa jika sekte tubuh disembunyikan di dalam Akademi Nasional Bintang Luo. Senyum muncul di wajah semua orang ketika dia mengatakan ini. Bukankah itu benar? Akademi Nasional Star Luo melawan Gereja Roh Kudus. Sekte tubuh melawan Sekte Roh Kudus akan menjadi pertarungan yang spektakuler.
Jika mereka akhirnya mengalami kerugian besar satu sama lain, itu akan menjadi hasil yang sempurna bagi sekte Tang dan Akademi Serek. Huo Yuhao menghela nafas pelan dan berkata, meskipun aku berharap itu benar, aku harus mengatakan bahwa itu sangat tidak mungkin. Mengapa? Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao menjawab, ini sangat sederhana. Apakah kalian tidak menyadari bahwa Kekaisaran Bintang Luo telah mencoba menjangkau Akademi Serek? Mereka selalu berusaha untuk membentuk aliansi atau semacam persahabatan dengan kami, dan mereka telah selalu berusaha untuk mendapatkan bantuan akademi. Urgensi Putri Jiu Jiu dan keinginannya tidak palsu ketika dia membeli Zuge Divine Crossbow. Dia meminta Titlet Douluo untuk menguji Zuge Divine Crossbow sesegera mungkin. Jika kita berpikir dari sudut pandang mereka, jika Akademi Nasional Star Luo memiliki mitra yang tangguh seperti Sekte Tubuh, selain fakta bahwa Sekte Tubuh tidak berhubungan baik dengan Akademi Serek, mengapa mereka begitu bersemangat untuk bersandar pada kita? Kepala semua orang terangkat ke atas dan ke bawah saat mendengarkan analisisnya. Bei Bei berkata, adik junior sangat masuk akal. Oleh karena itu, peluang kita untuk bertemu mereka menjadi 1 dari 3. Baiklah, jangan membicarakan hal ini lagi. Mari kita bahas strategi dan taktik pertempuran kita untuk putaran selanjutnya. Semakin sedikit tim yang menginap di Brilliant Delect Hotel seiring berjalannya turnamen dari waktu ke waktu. Sebagian besar tim yang tersingkir dari turnamen memilih untuk pergi, karena tempat ini dianggap sebagai tempat yang menyedihkan bagi mereka sekarang. Tentu saja, beberapa tim ingin bertahan agar bisa terus menonton turnamen tersebut. Ini adalah kesempatan besar yang tidak ingin mereka lewatkan. Namun tim yang tersingkir terpaksa keluar dari Brilliant Delect Hotel. Oleh karena itu, Brilliant Delect Hotel yang luas dan luar biasa hanya menampung 8 tim saat ini. Seluruh hotel tampak kosong dan tidak berpenghuni. Namun kekosongan ini dipenuhi dengan suasana yang tertahan. 3 babak berikutnya mewakili kejayaan, kekayaan, dan reputasi, sekaligus, untuk setiap perempat finalis. Akademi Serek tidak diragukan lagi merasakan tekanan terbesar, karena mereka adalah juara musim sebelumnya, dan sebagian besar kejayaan dan reputasi mereka dipertaruhkan. Lawan mereka di babak berikutnya terlalu kuat, tetapi hasil imbang mereka dianggap beruntung. Setidaknya, mereka menghadapi salah satu tim terlemah di perempat final. Tapi bagaimana setelahnya? Segala sesuatu yang akan datang sulit diprediksi. Sekte Roh Kudus adalah tim yang paling misterius. Anggota timnya jarang sekali menampakkan diri di hadapan publik selain di arena saat turnamen berlangsung. Sekte Tang tidak lagi dianggap sebagai kuda hitam. Identitas anggota tim mereka telah diselidiki dan dipublikasikan setelah penampilan mereka yang mengesankan. Ketika semua orang mengetahui bahwa mereka adalah tim Akademi Serek yang memenangkan kejuaraan musim lalu, label mereka sebagai kuda hitam menghilang begitu saja. Ini bahkan lebih melelahkan bagi Huo Yuhao, karena dia harus mempersiapkan diri untuk grand final kompetisi rekayasa jiwa elit Kota Radian di puncak turnamen resminya. Waktu turnamen ini bergantian dari turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental. Oleh karena itu, grand final turnamen rekayasa jiwa elit Kota Radian ditetapkan pada hari kedua setelah semifinal turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental. Ini juga berarti bahwa grand final turnamen bawah tanah tinggal 1 hari lagi dari hari lainnya. Itu adalah cara terbaik untuk menarik lebih banyak orang untuk bertaruh dan bertaruh. 9 orang berpartisipasi dalam turnamen rekayasa jiwa elit Kota Radian. Huo Yuhao telah menggunakan nekromanci untuk mengalahkan lawannya di babak sebelumnya, tetapi dia tidak tahu seperti apa aturan babak final nantinya. Bagaimanapun, ini adalah turnamen insinyur jiwa, dan wajar jika aturan grand final akan disesuaikan setelah dia menetapkan presiden dengan menggunakan jiwa bela dirinya untuk mengalahkan lawannya. 2 organisasi bawah tanah lainnya juga akan sangat berhati-hati terhadap hal seperti itu. Oleh karena itu, Huo Yuhao harus merancang beberapa alat jiwanya yang autentik, selain mempersiapkan perempat final, sehingga ia dapat memenangkan sesuatu di turnamen bawah tanah. Dia harus mengklaim kejuaraan ini untuk pengembangan Sekte Tang, dan juga karena dia ingin menyamar di kamp musuhnya. 2 hari diberikan kepada perempat finalis untuk beristirahat, dan setiap tim memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat. Perempat final akhirnya tiba.
Kota Radiant ramai di pagi hari, dan fajar belum menyingsing ketika warga berbondong-bondong keluar kota untuk mendapatkan tempat yang bagus untuk menonton turnamen. Perempat final akan berakhir hari ini. Ada 4 pertandingan yang harus dijalani, dan setiap pertandingan adalah satu tim kuat melawan yang lain. Tidak ada seorang pun yang ingin melewatkan satu pertandingan pun di dunia ini. Setiap warga yang bergegas keluar kota melalui jalan raya membawa jatah kering dan air. Mereka bersiap menghabiskan sepanjang hari di dalam dan sekitar tribun penonton, dan mereka berkumpul dalam kelompok. Apa manfaatnya pergi bersama teman? Yang paling hebat adalah tempat duduk mereka tidak akan ditempati oleh orang lain jika mereka ingin pergi ke kamar mandi ketika waktunya tiba. Masa toilet yang telah didirikan di luar kota khusus untuk turnamen sejak awal sebenarnya telah mengumpulkan cukup banyak pupuk untuk pertanian di sekitar kota Radiant, meskipun hanya para petani yang bersemangat dengan hal itu. 1. Menurut aturan turnamen, kelompok pertama akan bertarung habis-habisan di pagi hari, sedangkan kelompok kedua mendapat kesempatan di sore hari. Saat matahari mengintip dari cakrawala, tim yang mewakili pemuda terkuat di dunia berjalan keluar kota saat peleton tentara membentuk tembok manusia untuk mengawal mereka. Tidak hanya 4 tim pertama yang bertarung di pagi hari yang pergi ke arena, tetapi kelompok kedua Sekte Roh Kudus, Sekte Tang, Sekte Snowdon, dan Akademi Nasional Bintang Luo semuanya sudah bangun lebih awal. Pagi hari juga. Tidak perlu menonton putaran lain selama round robin, dan masing-masing tim dapat mengurus urusan mereka sendiri. Namun, sangat penting bagi setiap tim untuk memahami lawan mereka selama perempat final. Pada saat yang sama, lebih baik juga pergi ke arena agar mereka bisa terbiasa dengan suasananya sedini mungkin. Perempat final akan menjadi pertarungan sesungguhnya antara kekuatan-kekuatan besar. Setelah hari ini, perempat final akan dipersempit menjadi semifinal, dan 4 tim yang tersingkir akan pulang. Huo Yuhao masih duduk diam di kursi rodanya. Perempat finalis tidak meninggalkan Brilliant Delict Hotel pada saat yang bersamaan. Itulah sebabnya mereka adalah satu-satunya tim yang berada di jalan saat ini.